Kaum muslimin rahimakumullah, para hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang atau membahas yang berhubungan dengan ad-dakhilu fil khadrat, masuk dalam hadrat, menghadirkan Allah dalam diri kita. Kitab rujukan kita adalah Al-Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jaili dan didukung dengan kitab simpanan berharga Wajah Sampai ke Puting dan Serantang Seruntung karangan Al-Arif Billah Kiai Haji Mahmud Hasil, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Jati Palangkaraya dan pengasuh sekaligus pengasuh Majelis Taklim Ubudiyah Palangkaraya. Juga didukung kitab-kitab atau referensinya kitab-kitab tasawuf yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa ani'buduni, dan sembahlah aku, kata Allah, mengabdilah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Allah memerintahkan, menawarkan, mengabdilah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah merupakan jalan yang lurus yang harus kita laksanakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi. Mengabdi beribadah tentu lebih diutamakan daripada mencari atau memburu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil dari pengabdian tersebut tentu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ibadatu tanqasimu ala qismaini. Ibadah itu terbagi kepada dua bagian. Al-awwalu ibadatuz zahiri, yang pertama ibadah zahir, ibadah yang dilakukan manusia pada umumnya. Tusamma bi'ibadati syar'iyyati qaulan wa fi'lan wa niyat. Ibadah zahir itu dinamakan ibadah syariah. Seperti sholat, itu ada qaulan, ada bacaan-bacaan yang kita baca dari awal salat sampai akhir salat. Pada saat kita mengangkat takbir, maka kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Wa fi'lan, gerakan-gerakan kita betul sesuai apa yang disunnahkan Rasulullah, sesuai di dalam fikih, sesuai sudah ketentuan di dalam fikih dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salu, kata Rasulullah, kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, salu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana aku salat. Jadi kita ikuti tata cara Rasulullah SAW. Justru itu kita pelajari dulu ilmu fikih agar ibadah yang kita lakukan betul sesuai dengan rukun dan syarat. Wa niyatan, niat. Pada saat kita salat tentu ada niat. Maka niat itu di hati,
An-niyatu bil qalbi, niat itu di hati, tidak bisa diucapkan dengan mulut. Kalau diucapkan dengan mulut, namanya itu adalah lafal niat. Harus ada kasat ta'arif ta'in. Qasdu syai'an muqtarinan bi fi'lihi, ini menurut Imam Syafi'i. Menyenghaja sesuatu, kita menyenghaja sesuatu perbuatan, muqtarinan bi fi'lihi, beserta memperbuatnya. Kalau kita sholat fardu maghrib, maka harus ada kasat saya sholat fardu maghrib. Minimal 3 rakaat, begitu tuh ada kita gunakan. Tidak bisa niat di luar sholat. Kalau cuma di luar sholat, namanya itu bukan niat, itu masih berupa cita-cita. Nah, begitulah pandangan-pandangan dan pendapat mazhab Imam Syafi'i yang kebanyakan diikuti kaum muslimin, khususnya di negara Indonesia. Waqtani yang kedua, ibadatul batin, ibadahnya orang batin. Ibadah batin. Ilmu pun juga ada 2. Ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Kebanyakan orang hanya mengambil mempelajari ilmu zahir. Banyak yang kurang berminat dengan ilmu batin. Justru itu kita tidak mungkin menyampaikan kepada orang yang memang tidak berminat ilmu zahir. Ya, tentu nanti terjadi fitnah. Nah, mungkin mereka menganggap bahwa itu sesat, tidak benar. Ternyata betul memang mereka tidak berminat dengan ilmu batin. Seperti ilmu tasawuf, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang ma'rifah, dan ilmu tentang Nur Muhammad. Itu termasuk ya bagian daripada ilmu batin. Wa tankasimu ibadatul batin ala kismain. Terbahagi ibadah batin ala kismaini, itu terdiri ada 2 juga. Ada 2 kriteria. Ada 2 ibadah batin itu. Al-awalu, yang pertama, ibadatul ma'rifati, ibadahnya orang ma'rifah. Ibadah orang ma'rifah syuhudul af'alnya, yang banyak bermain, bahwa yang berbuat hanyalah Allah. Semua yang dia pandang atau syuhud itu adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak berlaku syuhudul af'al, pandangan. Ya. Batinnya bahwa yang berbuat hanya Allah, tetapi perbuatan yang baik. Selalu menyandarkan perbuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man amal saliham falinafsih. Man amal saliham faminallah. Jadi barang siapa berbuat amal salih, melakukan amal salih, falinafsih, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau melakukan perbuatan jahat, jangan menyandarkan. Jangan bahwa itu berasal dari Allah. Itu memang dari diri kita sendiri. Kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu sudah masuk Zabariyah. Karena Zabariyah itu ya berbuat, bersikap semuanya itu Allah, Allah. Tapi tidak ada usaha ikhtiar. Lain hanya dengan Qadariyah. Nah, Qadariyah itu yang berbuat adalah si makhluk, si hamba saja yang berbuat. Ya, sehingga tidak ada hakikatnya. Dia memiliki kemampuan, itu kemampuan itu bersumber dari dirinya sendiri. Dia memiliki kekayaan dan sebagainya, fasilitas, itu semuanya hasil perjuangan dari dia sendiri, bukan karunia dari Allah, bukan ya artinya anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah batin tadi ada 2. Yang kedua ibadatul hakikat. Waktu yang kedua ibadatul hakikat. Bagaimana ibadahnya orang-orang yang bermakam atau kedudukannya hakikat. Wahuma tata'allaq wahuma muta'allaqatun bil imani wal yakini. Keduanya itu
baik ibadah makrifah maupun ibadah hakikat. Muta'allaqun bil imani wal yakin, berhubungan dengan iman dan yakin. Wabil ifqaris sadiqi, artinya dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Pemikiran-pemikiran yang benar, tentu saja pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ibadatul ma'rifah, secara luas dijelaskan tentang ibadah orang makrifah. Wa ibadatul ma'rifati bi'ilmil ma'rifati, ibadahnya orang makrifah dengan ilmu makrifah, tentu dengan ilmu makrifah juga. Kalau ibadahnya orang syariat, ya dengan ilmu syariat juga. Nah, ibadahnya orang makrifah dengan orang makrifah juga. Bahkan orang makrifah itu punya prinsip man arabta rabbak. Ini kata Zainul Al-Misri. Dengan apa kamu bisa makrifah kepada Tuhanmu, mengenal Tuhanmu? Ya. Artinya menghadirkan Tuhanmu, bisa kenal kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku itu dengan Tuhanku. Artinya tanpa Tuhan mengenalkan dirinya, maka dia tidak bisa kenal. Dia hanya melakukan musyahadah, hanya melakukan pandangan, melakukan masuk dalam hadirat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi musyahadatil af'ali wal asma'i was sifati wal zat. Jadi ibadahnya orang ma'rifah itu dengan melakukan musyahadah. Jadi pandangan batinnya itu, af'al itu yang berbuat hanya Allah. Kalau dia memandang kepada sesuatu, maka itu adalah dia pandang asma Allah. Suhudul kafrah bil wahdah, pandang yang banyak tetapi satu, itu pandangan orang makrifah. Banyak, Allah itu tetapi satu. Syuhudul wahdah bil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Dipandang satu tapi banyak juga. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, satu, Allah satu tetapi banyak. Jadi ada 99, artinya nama lain bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandang syuhudul kasrah fil wadah, banyak tetapi satu. Nah, 99 tetapi satu juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya adalah musyahadatul af'al. Muhadatul sifat, ada kenikmatan, ada kesenangan dan sebagainya, itu ada sifat-sifat dan sebagainya di dalam dirinya, itu semuanya adalah dia meyakini bahwa itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Ta'ala tajalli ke dalam dirinya melalui musyahadatul af'al. Nah, jadi melalui af'al, tajallinya Allah Ta'ala melalui af'al, asma, sifat, dan zat. Ini menurut ibadahnya orang makrifat. Tentu berbeda dengan ibadahnya orang hakikat. Wadzalika, demikian. Wa tusamma bil amalil ma'rifah, dan dinamakan dengan amalnya itu adalah amal makrifat. Wa yukalu bisabilil fana'i fil af'ali wal asma'i was sifati wal zat, dan dikatakan dengan jalannya itu jalan fana. Artinya la haula wala quwata illa billah, tidak ada la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, yang ada hanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya pana'un nafsi. Ada dirinya, tetapi dia tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Semuanya itu adalah daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharraku zarratun illa bi'idnillah, tidak bisa bergerak walau sehelai rambut pun, itu bi'idnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan-pandangan ibadah makrifah. Wabil fana'il fana, kalau sudah fana, dua kali fana, berarti
dirinya tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Berarti Allah Ta'ala tajalli pada manusia, yang ada hanya Allah. Semua perbuatan, semua yang dilakukan, yang baik-baik, yang positif, ya bukan yang tidak baik, yang makruf, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah tadi, man amila salihan faminallah, barang siapa yang melakukan amal saleh faminallah, maka itu dari Allah. Yang melakukan ibadah, amaliyah, semuanya itu dari Allah. Allah yang melakukan. Wa tusamma bil fana ilfana. Nah, sehingga ditamakan fana dengan fana. Sehingga ditamakan fana. Dinamakan fana bil fana. Wal baqa'i billah, dan kekal bersama Allah. Nah, ini orang ma'rifah. Di orang ma'rifah ini tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, tidak ada. Murni semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tasira minallahi billahi ilallah, sehingga ya merasa dari Allah, billah dengan Allah, illallah dan kepada Allah. Jadi dari Allah, billah dengan Allah dan kepada Allah. Semuanya itu Allah. Dari Allah dengan Allah kepada Allah, semuanya Allah semuanya. Wa takunu la mawjada wa takunu la mawjuda bihaqqin illallah, dan menjadilah la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mewujud. Nah, karena lanya itu adalah tansibul isma wa tarfaul khabar. La mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mewujud bihaqqin illallah. Artinya yang tidak ada yang mewujud sebenarnya Allah. Hanya Allah saja yang mewujud. Hanya Allah saja yang ada. Tidak ada. Dunia ini ada, ya, tetapi pada hakikatnya tidak ada. Jadi pandangan batinnya yang ada hanya Allah, tertuju kepada Allah. Wa tusamma bidzalika sabilu ad-dukhulu fi hadratil ilahiyah. Dan itu masuk yang demikian itu adalah as-sabilu ad-dukhul. As-sabilu ad-dukhulu fi hadratil ilahiyah, masuk kepada ini hadrat ilahiyah. Ini sudah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri. Wa tunalu maqamul ma'rifah. Itu mencapai maqam ma'rifah, kedudukan ma'rifah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan ibadahnya orang hakikat? Ibadatul hakikati, ibadah orang hakikat itu tentu ada perbedaan dengan ibadahnya orang makrifah. Wa ibadatul hakikati bi'ilmil hakikah. Ibadahnya orang hakikat itu dengan ilmu hakikat. Jadi dengan ilmu hakikat juga. Kalau ibadahnya orang makrifat tadi dengan ilmu makrifah juga. Tidak bisa bahwa ibadahnya orang makrifah lalu dengan ilmunya ilmu hakikat. Nah, ini tidak sinkronisasi kalau bahasa sekarang. Kalau ibadahnya orang syariat, ilmunya syariat juga. Nah, kalau ibadahnya orang hakikat, tentu menggunakan ilmu hakikat juga. Bima'rifati hakikatin nafsi, dengan mengenal hakikat diri, sebenar-benarnya diri kita ini apa. Anna hakikatan nafsi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hakikat diri, sebenarnya diri kita ini tidak lain min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur. Nah, setelah itu baru Allah menjadikan alam semesta dan isinya. Baru dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita.
Nah, roh dari Nur Muhammad. Tubuh kita walaupun dari Nabi Adam, tetapi Nabi Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Jadi hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Ini kata Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Sakumpul Martapura, hancurlah jasad jadi Nur Muhammad, jadi jasad dan roh. Yang masuk ini adalah nur, roh ini kan nur yang menunggu jasad kita ini adalah juga nur. Jadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka mesra lah. Mesra, tidak ada lagi yang lain, yang ada hanya Nur Muhammad. Yang pertama, ada beberapa kriteria. Ada 3 tentang kriteria ibadahnya orang hakikat. Yang pertama, al-awwal, anna nura bis syari'ati ismun min asma'i subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya nur pada syariat itu nama dari beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nur itu nama, kalau kita baca di Asmaul Husna itu ada An-Nurul Hadi, nama dari beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nur, wa huwa nurul mawdu'u fi hadhihi surah. Dan dia nur itu diletakkan fi hadhihi surah, pada ini rupa, pada ini bentuk, yakni suratul Muhammadiyah. Jadi Muhammad itulah nur yang sesungguhnya. Karena nur ini berpindah-pindah, mulai dari Nabi Adam, berpindah-pindah, berpindah terus sampai beberapa nabi, yang terakhir sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tahaqqaqa bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang membenarkan dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membenarkan hakikat dirinya adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tansibu bil luhuqi bi asmahi, tansibu bil luhuqi bismihi ta'ala wasmi nabiyhi. Tansibu menisbahkan bil luhuqi bismihi ta'ala, artinya dengan hubungan dengan hubungan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terhubung. Tansibu bil luhuqi bismihi ta'ala, menasabkan atau dengan hubungan nama Allah subhanahu wa ta'ala, wasmi nabihi dengan nama nabi. Makanya Nur Muhammad. Nur Muhammad harus sama nama Allah subhanahu wa ta'ala di alam hakikat, itu nur. Di alam syariat juga nur. Nama nabi di alam syariat Muhammad, nama nabi di alam hakikat Muhammad, di alam syariat juga Muhammad sama. Makanya Nur Muhammad. Kalau kita baca sama. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, itu kan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Itu Muhammad. Dalam satu hadis lagi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Nah, Muhammad juga. Banyak membicarakan beberapa ayat nama Nabi itu adalah Muhammad. Nah, ternyata nama Nabi itu di alam hakikat sebelum ada dunia, langit dan bumi dan isinya sudah ada nama Nabi itu, adalah namanya Muhammad. Hanya dengan Nabi Isa saja Ahmad. Kemudian setelah Nabi lahir,
itu namanya Muhammad juga. Nah, Nur adalah nama Allah. Di alam hakikat maka nama Allah itu adalah Nur. Ya, di alam syariat di dunia juga adalah Nur. Yakni suratul Muhammadiyah, yakni bentuk Muhammad. Wa hadza min mas'alati tajalli fi ilmi al-hakikati. Dan ini adalah permasalahan tajalli pada ilmu hakikat. Tajalli Allah Subhanahu wa taala di Nur Muhammad. Kalau di lain itu dijelaskan majhurun liwujudihi, tampak wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu pada diri manusia, yaitu melalui Nur Muhammad. Wa tajalli bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tajalli kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala itu terjali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terjali, makanya apa yang diminta Nabi dikabulkan. Apa yang diinginkan dikabulkan. Itulah karena sudah bisa memasrahkan Nur Muhammad, maka Allah Ta'ala terjali. Dibukakan keelokan zat wajibal wujud, apa yang kita minta. Apa yang kita inginkan. Makanya kita kadang ada duka cita, sedih. Nah, itu. Jadi kalau sudah dibukakan keelokan wajibal wujud, maka tidak merasakan sedih, tidak merasakan susah lagi. Nah, ini perlunya yang kita wa azharan nabiyyu bil lisani li sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Wa azharan nabiyyu, dan tampak Nabi itu bil lisanihi, pembicaraannya li sayyidina Jabirin radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Hina sa'ala an-nabiyya an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Ketika bertanya Jabir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an awali syai'in, tentang sesuatu khalaqahu Allahu qabla al-asya, yang pertama Allah ciptakan qabla al-asya, sebelum sesuatu itu apa. Nah, inna Allah khalaqa qabla al-asya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebelum sesuatu itu. Nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah Nur Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tan sibu billuhuki bi ismihi ta'ala, menisbahkan hubungan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wasmi nabihi, dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tusamma bil dzikri was salawati indal muhaqqiqin, dan dinamakan berzikir pada saat berzikir, hakikatnya yang berzikir adalah Nur Muhammad kalau dia berzikir. Was salawati, dan pada saat dia membaca salawat, indal muhaqqiqin, pada hakikatnya adalah itu menurut pandangan orang muhakiki. Apakah dia diam melalui istighraq, tidak bicara, tarik nafas, pejamkan mata? Nah, ini namanya adalah berzikir. Tidak bicara namanya istighraq, pana juga. Nah, dinamakan wasumma watusamma bil zikri, dinamakan berzikir. Wassalawati, salawat yang tidak berhuruf, atau dia berzikir secara syariat tapi pada hakikatnya yang berzikir adalah Nur Muhammad juga, hakikatnya Nur Muhammad. Wassalawati, membaca salawat secara syariat dengan lisan membaca salawat, namun pada hakikatnya juga indal muhaqqiqin adalah itu Nur Muhammad juga.
Wa anna nura fil hakikati, dan sesungguhnya nur pada hakikat wa nuru zat, yaitu nur zat. Nah, nur zat. Nur itu nama Allah, zat itu hanya kata pelengkap. Wa nuru zat, dialah nur zat, diri nur. Wa anna Muhammadan fil hakikati zatus syarifati, dan sesungguhnya Muhammad itu pada hakikat adalah diri yang suci. Zatus syarifah, diri yang suci. Wa man tayakkanu wa dhukuhu bizukin kamilatin. Wa man tayakkanu wa dhuku bizukin kamilatin tusamma billuhuki bizatil muqaddasati wa bizatil syarifati. Dan barang siapa yakin, hatinya, wazuku, dan ada perasaan, bizukin kamilatin, dengan perasaan yang sempurna, tusamma billuhuki bizatil muqaddasah, dinamakan itu, hubungannya itu adalah terhubung dengan zat yang suci, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bizati syarifati, dengan zat yang suci yaitu Nabi Muhammad. Makanya kalau kita sudah menisbahkan, artinya menisbahkan bahwa diri kita Nur Muhammad, insya Allah terhubung kepada Allah dan terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lal maratibi min maratibil wasilah. Dan itu lebih tinggi susunannya min maratibil wasilah, dari susunan yang terhubung, lebih tinggi susunannya, luar biasa tinggi. Nah. Al-kaifiyatu, kaifiat. Nah, bagaimana tata cara ibadahnya orang hakikat itu, ada tata caranya. Yang pertama, untuk artinya kita mengamalkan ibadah orang hakikat itu bikasrati riyadah, banyak latihan, banyak gerak. Nah, latihan. Tanpa latihan tidak mungkin. Latihan wal fana'i hatta ilal istighraq, sampai kepada istighraq. Artinya fana bahwa dirinya adalah Nur Muhammad. Kalau secara makhum, nah ini Nur Muhammad semuanya, apapun yang dilakukan, ya selama 24 jam Nur Muhammad. Tapi kedudukan Nur Muhammad ini ada, ini makamnya makam takzim. Kalau dia sholat sudah tinggi, ini makam takzim, ini mengagungkan. Jadi secara makhum, secara tersirat adalah Nur Muhammad semua yang melakukan. Karena kita menghubungkan diri kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istighraq adalah kita diam di tempat khusus, tutup mata kita, ya tarik nafas kita, tidak bicara, ya minimal 4 jam. Langkah baiknya kalau kita mampu sampai ya 1 jam di tempat khusus yang dipikirkan hanya tidak berpikir. Jadi berpikir hanya terpusat diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li zuhuril athari, ya, li zuhuri asari, ya, karena tampak reaksinya. Jadi tampaklah reaksinya. Wa yajuzu bil musahadati bin nur. Jadi musahadahnya dengan nur. Jadi musahadah dengan nur ini lebih afdal daripada ya musahadatul af'al, musahadah dengan af'al. Wa pandangan kita yang berbuat kemudian pandangan kita semuanya ini adalah asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Itu ibadahnya orang ma'rifah. Namun ibadahnya orang hakikat itu
pandangannya hanya dengan nur. Musahadatun nur. Jadi musahadahnya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad lah yang pertama kali diciptakan. Maka Nur Muhammad lah yang paling dekat. Ainul Qurbah merupakan diri yang dekat. Yang kedua, wabi kasratis salawah, banyak membaca salawat. Namun pada saat juga membaca salawat, maka hakikatnya yang membaca itu adalah Nur Muhammad. Karena musyahadah kita, pandangan kita itu hanya tertuju kepada Nur Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala tajalli di Nur Muhammad. Bi kasratis salawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam li syafaati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyaklah membaca salawat. Atau diam, tidak bicara, nah, artinya fana ya, bahwa adalah Nur Muhammad. Itu juga salawat yang tidak berhuruf, salawat yang tidak ada suaranya. Nah ini melalui ya fana di Nur Muhammad, baik fana maupun istighraq. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Syaban. Tinggal 2 hari lagi. Hari ini hari Minggu, Senin, insyaallah hari Selasa sudah kita puasa. Ya kita bersyukur ya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Banyak sekali keberkahan dan bulan maghfirah, bulan ampunan. Rahmah, bulan kasih sayang. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka diampunilah dosanya. Asalkan saja puasanya dilaksanakan dengan iman dan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, panggilan iman, wahtisaban dan ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi pada saat kita beribadah, ibadah apa saja, apakah ibadah wajib termasuk puasa, ini semuanya yang melakukan adalah Nur Muhammad. Karena kita ibadahnya ibadah hakikat. Tapi kalau orang makrifat, pada hakikatnya yang melakukan adalah Allah. Nah, jadi ikut di Nur Muhammad. Ya kalau kita tidak akan mampu. Tetapi dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajalli di Nur Muhammad. Nah, jadi bisalah kita melakukan ibadah puasa sekalipun cukup berat. Ya artinya kita menahan diri makan dan minum dan menahan syahwat juga termasuk menahan untuk tidak berbuat dosa. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.